ketika mendengar bahwa kita akan meninggal dunia. Demikianlah sunnatullah. Hari ini ada meninggal, besok juga ada yang hidup. Kita hidup karena ada orang yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan barang siapa yang digeser oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung. Itulah ikhwani fiddin azakumullah, kemenangan dan keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika kita digeserkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini adalah mata', kesenangan-kesenangan yang memperdaya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana kematian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq, fala saddaqa wa la shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal taffatis saqu bis-saq." Ingatlah tatkala kakimu nempel dengan kakimu yang satu lagi, artinya kematiannya. Ingatlah pada hari kematianmu. Thumma ila rabbikal masaq. Kemudian kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala imma ke surga atau ke neraka. Ikhwani fiddin azakumullah. Kematian adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya kematian ini memiliki waktu-waktu yang sangat menyakitkan. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di dalam kuburan ada hal-hal yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah kita akan merasakan jepitan-jepitannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang akan bisa selamat dari jepitan-jepitan kubur ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau naja ahadun min daghtatil qabri, lanaja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang bisa selamat dari jepitan kubur, maka akan selamat anak ini. Tapi tidak ada seorang pun, bahkan anak kecil pun, dia tidak akan selamat dari jepitan kubur. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang mulia, yang ketika dia meninggal singgasana Allah bergetar. Ketika dia meninggal dunia dimandikan oleh para malaikat, dan para malaikat mengikuti jenazahnya. Toh juga dia tidak selamat dari jepitan kubur. Apakah saya atau antum akan selamat dari jepitan kubur? Nabi SAW menjelaskan bagaimana orang yang tidak beriman, bagaimana dia dijepit oleh kuburnya. Nabi SAW mengatakan, "Hatta takhtalifa fihi adla'uhu." Sehingga tulang dan tulang saling memasuki, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari jepitan-jepitan kubur ini. Kemudian, ikhwani fiddin azakumullah, mengantar jenazah, mengurus jenazah ini merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila selesai menguburkan, dia berdiri sejenak, kemudian mengatakan kepada orang yang ada di sekitarnya, mengatakan kepada pengantar jenazah ini, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintakanlah saudara kalian ini ampunan dan mintakanlah dia ketetapan, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, itulah cara yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada talqinan, tidak ada baca Yasin, tidak ada baca Qul Hu dan yang lain-lainnya. Hanya adalah doa yang pendek. Kita mintakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dan agar dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menanya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya. Hanya itu. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baiknya cara adalah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ikhwani fiddin azakumullah,
kita berdoa dengan hati yang tulus agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya, karena besok atau lusa kita akan mengalami apa yang dialami oleh saudara kita ini. Dan ketika kita mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini, pasti yang kita harapkan adalah ketulusan para pengantar untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ampunan-ampunannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.